Bisa nggak orang yang memenjarakan Hercules ini memberikan santunan kepada mereka setiap hari Kamis? Belum tentu bisa. Tiba-tiba Hercules dipenjarakan dengan seseorang misalnya. Dimatikan nggak harapan anak yatim, nenek jumbo ini? Siapa yang mau nangis, sedih kan gitu? Harapan dia pupus. Hercules ini adalah seorang yang sangat dekat dengan anak yatim. Saya kan kenal Hercules ini sudah lama. Dari tahun 98 udah kenal, ya kan? Hercules yang dulu sudah sangat berbeda dengan Hercules yang sekarang. Dulu memang dikenal dia kan preman Tanah Abang kan gitu. Dulu karena apa? Beliau kan baru tiba di Jakarta, ya kan? Dari Timur, ya kan? Hidup di Jakarta ini kan keras sekali, ya kan? Jadi perlu jati diri lah, ya. Tapi itu dulu, ya. Hercules preman Tanah Abang, ya kan? Tangannya sabu, ya kan? Terus kena tembak matanya. Memang dulu ya seperti itu dikenal preman, tapi Hercules sekarang ini sudah sangat jauh berbeda dengan Hercules yang dulu. Ya kan? Semenjak beliaunya mualaf, ya kan, beliaunya lebih senang dengan mengedepankan kegiatan sosial, keagamaan. Dia taat hukum karena instruksinya selalu ke bawah. Di dalam pelantikan GRIP itu anggota GRIP nggak boleh melanggar, hukum harus dikedepankan, mafia hukum harus diberantas, ya kan? Wujud dari beliaunya mentaati hukum apa? Anggotanya setiap yang melanggar pasti akan dipecat, diserahkan kepada polisi, nggak usah anggotanya. Hercules sendiri kalau dia bilang kalau Hercules yang salah, hukum Hercules, tangkap Hercules, itu menandakan bahwa beliaunya adalah seorang yang taat hukum. Hercules sekarang ini adalah lebih kepada Hercules yang lebih dekat dengan anak yatim, nenek jumbo, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang banyak membantu orang-orang susah. Itu yang saya tahu. Jadi udah memang dulu preman, tapi sekarang udah preman pensiun lah. Dia udah lebih pintar, makanya di dalam GRIP itu beliau punya advokasi, tim hukum sendiri, ya. Jadi sekarang udah jauh berbeda, ya. Lebih kepada Islam. Kan gini, dulu pada saat Pak Prabowo, ya kan, 98 itu kan Pak Prabowo banyak disudutkan orang, dianggap, ya kan, dituduh sebagai dalam penculikan. Padahal kan tidak seperti itu jalan ceritanya, karena saya pelaku sejarah, tidak ada itu. Hercules kan di saat Pak Prabowo pada saat itu ditinggalkan banyak, semua meninggalkan Pak Prabowo, senior, teman-temannya banyak meninggalkan karena dengan cap, yaitu tadi 98. Yang setia itu hanya Tim Mawar sama Hercules saja, karena Hercules selalu bilang, ya, siapapun yang menyentuh Pak Prabowo ya akan berhadapan dengan Hercules kan. Jadi loyalitas kesetiaannya Hercules ditunjukkan dari tahun 98 sampai 2024 kemarin. Ya, dia tidak berpindah ke lain hati, dia mendukung Gerindra, dia mendukung Pak Prabowo. Meskipun saya tahu banyak dia ditawarin sama partai-partai lain atau pendukung lain gitu, biasa kan ditawarin uang, ya kan, bukan sedikit, banyak ratusan miliar, tapi ya kan beliau nggak mau, dia tetap setia kepada Pak Prabowo. Kalau Hercules mau kaya mungkin udah kaya, ya kan? Tapi kan beliau nggak mau. Bagi dia kesetiaan, loyalitas itu di atas segala-galanya. Kalau kekayaan, harta bisa dicari.
Tapi loyalitas kesetiaan itu di atas segala-galanya. Itu yang mahal. Nggak bisa dinilai dengan uang. Dulu Timur ya, saya masih mengalami perang di Timur tahun 95. Hercules itu dulu kan yang dibilang oleh senior saya TBO. Ya. TBO itu adalah seseorang yang diperbantukan kepada TNI ya kan, untuk membantu mengangkat logistik di daerah pertempuran. Jadi misalnya Kopassus nih mau bertempur masuk kolam atau masuk hutan, rangselnya per orang itu paling bisa bertahan untuk 1 minggu. Padahal kita mau masuk kolam di hutan selama 1 bulan. Nah, TBO inilah yang membantu para prajurit petempur Kopassus ya kan, atau siapapun ya kan, membawa logistik. Dia juga korbankan nyawanya, karena kalau misalnya di situ terjadi kontak tembak, nyawa dia juga terancam. Jadi Kopassus atau saya merasa terbantu dengan TBO ini. TBO ini perannya sangat penting sekali. Nah kalau sekarang kita misalnya nih pada saat gerak terjadi kontak tembak, apalagi Timur ya, pada saat itu, wah itu ngeri itu. Ya dia juga ditembakin. Ya kan? Ya kalau dia kena ya mati juga. Berarti kan taruhannya nyawa juga. Benar gak? Berarti kan dia membantu kita juga merasa terbantu dengan dia, saling membutuhkan dan saling berterima kasih. Jadi ya salah kalau terus kemudian dibilang TBO itu nggak punya peran, salah. Apalagi Hercules, ya kan? Pada saat itu juga dipercaya oleh Kopassus, ya kan? Itu senior saya untuk menjaga, diberikan kunci gudang. Kunci gudang ini, di dalam gudang itu ada logistik, ada amunisi, ada senjata. Kira-kira kalau seseorang dikasih kepercayaan untuk memegang kunci gudang ini, orang itu sudah diukur nggak kesetiaannya? Pasti sudah terukur kan kesetiaannya kan. Dan itu kalau misalnya nanti tim A ini kembali ke Jakarta digantikan tim B, tetap akan menggunakan ini. Karena apa? Kita nggak mungkin pakai orang baru yang belum tentu kesetiaan loyalitasnya teruji. Ya itu. Makanya wajar kalau misalnya ada kayak kemarin rame nih ya, Hercules, banyak prajurit Kopassus yang foto dengan Hercules. Bukan dilihat Hercules sebagai premannya, tapi Hercules ini pernah berjasa juga, pernah ikut Kopassus selama, kalau nggak salah itu zamannya Pak Luhut Panjaitan, beliau, ya kan? Jadi prajurit ini melihat, oh Hercules ini sosok yang pernah berjuang juga bersama Kopassus. Hercules ini adalah seorang yang sangat dekat dengan anak yatim, nenek jompo, fakir miskin. Setiap hari Kamis dia memberikan santunan 500 anak yatim, nenek jompo. Kalau sekarang misalnya dia di penjara, terus siapa yang akan memberikan 500 anak yatim? Orang yang memenjarakan dia siap gak menggantikan posisinya dia? Dia menjalankan sunnah Rasul. Kalau di Islam, Rasulullah itu sangat menyayangi anak yatim piatu, nenek jompo, fakir miskin. Dia menjalankan sunnah Rasul, syariat Islam. Kalau terus kemudian digiring opini supaya Hercules ditangkap, terus siapa yang akan memberi makan setiap hari Kamis? Dia secara tidak langsung, orang yang memenjarakan dia memutus harapan 500 anak yatim, nenek jompo. Karena apa? Setiap Kamis, sebelum hari Kamis, dia sudah berharap, besok saya akan mendapatkan uang. Uang 50.000 atau 100.000 bagi dia sangat berharga. Oh, 100.000 besok saya belikan
Bu saya, nenek saya makan nasi yang 20.000 untuk ini. Dia udah punya harapan. Karena setiap hari Rabu dia berpikir, ah besok hari Kamis saya akan datang ke tempatnya Hercules, akan diberikan santunan. Tapi tiba-tiba Hercules dipenjarakan dengan seseorang misalnya. Dimatikan nggak harapan anak yatim nenek jumbo? Siapa yang mau nangis, sedih kan kita? Harapan dia pupus. Bisa nggak orang yang memenjarakan Hercules ini memberikan santunan kepada mereka setiap hari Kamis? Belum tentu bisa. Hah? Jadi kalau terus kemudian orang bertanya saya kenapa membela Hercules, saya bukan hanya membela Hercules saja, saya membela anak yatim ini, 500 anak yatim piatu, nenek jumbo, fakir miskin, yang setiap hari Kamis disantunin oleh Hercules itu.